Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan bahas saham lagi ya. Ini adalah saham pertama yang kita bahas di tahun 2022 ini yang menurut saya saham ini memiliki potensi turnaround. Nah, cuman sebelum kita membahasnya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe ya. Dan silahkan teman-teman download ebook kami secara gratis. Kami membagikan free ebook di mana ebook tersebut berisi 5 saham-saham yang menurut kami masih under value. Ya, linknya ada dalam deskripsi di video ini. Oke, sebelum kita membahasnya, saya ingin menyampaikan disclaimer dulu ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi tidak ada atau saya tidak mengajak untuk membeli ataupun menjual ya. Silahkan teman-teman analisa ulang lagi ketika teman-teman akan mengambil keputusan. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Nah, saham yang akan kita bahas adalah saham Pegas ya, atau perusahaan gas negara ya, PGN ya. Nah, kita akan lihat histori harga saham dalam jangka panjang. Kalau kita melihat historinya secara jangka panjang, harga saham Pegas ini downtrend ya, selalu turun. Sejak tahun 2014 ya, waktu itu harganya 6.000 sampai menyentuh level terbawahnya di harga kisaran 600-an kalau nggak salah ya. Dan di saat video ini diambil ya, awal tahun 2022 harga saham Pegas diperdagangkan di kisaran 1.300-an. Nah, sekarang kita coba cek kinerjanya. Ya, nah sebelumnya ini adalah pemilik dari Pegas ya, di mana 56,96% dikuasai oleh Pertamina, sedangkan publik 43%. Jadi publik cukup banyak, tapi selama tidak menjadi mayoritas, selama tidak lebih dari 50%, menurut saya sih masih aman gitu ya, masih oke. Apalagi dengan publik sebesar 43% ini istilahnya sulit untuk digoreng seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kinerja kuartal 3 2021 karena ini laporan keuangan yang terbaru keluar ya, yang terupdate ya. Dimana kalau kita lihat pendapatan maupun laba bruto Pegas mengalami kenaikan ya, pendapatan naik 5%, laba bruto naik 3%. Kalau dirinci lagi dengan pendapatan Pegas saat ini ya, Pegas sendiri pendapatan terbesarnya disumbangkan dari Niaga Gas ya, yaitu sebesar 1,7 miliar US dollar. Niaga Gas ini artinya ya jualan gas gitu, jualan gas di mana pelanggan-pelanggannya adalah terbesar dari industri dan komersil ya, 1,7 miliar dolar ini ya. Jadi mayoritas memang ditujukan atau pelanggan dari Pegas ini adalah perusahaan-perusahaan ya, industri dan juga komersil. Nah, kalau kita lihat laba bersih dari Pegas naik 440%. Nah, ini juga laba yang naik cukup signifikan dan saya sendiri juga senang dengan perusahaan-perusahaan yang membuka laba bersih yang melonjak tinggi gitu. Cuman kalau kita lihat tadi di mana pendapatan hanya naik 5%, laba bruto naik 3%. Nah, kenapa laba bersihnya bisa naik 440%? Ternyata kalau kita lihat lebih detail lagi, pendapatan Pegas salah satunya disumbangkan oleh pembalikan provisi dari sengketa pajak ya, di mana ini menyumbangkan pendapatan cukup besar 65 juta US dollar. Ya, jadi ada pendapatan lain-lain di sini. Nah, karena 65 juta dolar ini adalah pendapatan yang sekali gitu ya, istilahnya sekali terjadi, kemungkinan tahun 2022 ini kemungkinan tidak akan terjadi lagi. Maka supaya fair penghitungannya nanti akan kita hilangkan ya, tidak kita hitung sebagai pendapatan atau sebagai laba yang dihasilkan tahun 2021 ini. Tapi untuk bagian laba dari Ventura Bersama tetap kita hitung. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari hasil investasinya Pegas ya, jadi ikut dihitung. Nah, berarti kalau kita mengesampingkan pos dari pendapatan tadi ya, pendapatan dari sengketa pajak ya, atau pembalikan provisi sengketa pajak tadi, proyeksi kami sampai akhir tahun 2021 ini laba bersih dari Pegas mencapai 280 juta dolar ya. Ya, jadi ini naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 ya.
Plus juga pendapatannya kurang lebih ya sama. Karena kalau kita lihat per kuartal 3 tadi pendapatannya hanya naik 5%. Jadi secara konservatif kita akan hitung bahwa pendapatannya sama. Tapi laba bersihnya naik. Nah kira-kira seperti itu. Nah oke, itu tadi penjelasan mengenai kinerja operasional perusahaan ya. Nah sekarang kita akan coba lihat dari sisi kesehatan neracanya. Kalau kita lihat dari sisi hutang banknya ya, dari sisi hutang bank dari Pegas, sebenarnya hutang bank Pegas ini termasuk besar ya, di mana rasio DER-nya mencapai 96,12% dan secara historis ini selalu di atas 100%. Berarti di tahun 2021 sebenarnya ya cukup bagus karena menurun seperti itu ya. Nah kalau rasio DER hampir 100% seperti ini, kita harus lihat lagi lebih dalam ya, kira-kira ada potensi gagal bayar atau tidak. Nah, kalau kita lihat aset dari Pegas ya, di mana Pegas memiliki aset sekitar 7,5 miliar US dollar. Jadi laporan keuangannya ini dalam bentuk US dollar ya. Nah, posisi kasnya 1,4 miliar US dollar. Artinya kurang lebih hampir 20% aset Pegas itu berupa kas. Sekarang kalau kita bandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya, di mana total liabilitas jangka pendek sebesar 982 juta US dollar, berarti kemungkinan gagal bayar untuk Pegas ini kecil gitu ya. Karena yang namanya gagal bayar berarti dia tidak mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya gitu. Tapi kalau kita lihat kasnya 1,4 miliar dolar, kemudian liabilitas jangka pendeknya totalnya adalah 982 juta dolar, berarti dari kasnya saja itu bisa membayar semua kewajiban jangka pendeknya, alias potensi gagal bayarnya kecil. Sekarang kita masuk ke histori dari valuasi Pegas ya, dan ini adalah valuasi Pegas saya hitung dengan harga saham di 1.500. Kalau kita lihat di harga 1.500 menunjukkan price to book value satu kali ya. Garis warna merah ini adalah menggambarkan histori PBV-nya ya, satu kali. Dimana kalau kita lihat PBV ini cukup rendah ya. Bahkan termasuk terendah sejak 2013 ya, kecuali tahun 2017. Kemudian kalau kita lihat dari ROE-nya. ROE tahun 2021 di mana proyeksi laba bersih perusahaan bisa mencapai 280 juta US dollar itu sekitar 11%. Dan ini adalah ROE yang cukup bagus karena lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Jadi di sini kita melihat bahwa Pegas ini ada potensi untuk menjadi turnaround company ya, di mana kalau kita memilih perusahaan turnaround company saat harga sahamnya belum naik, kita bisa mendapatkan bagger dari sini. Ya, dengan harapan, dengan catatan ya, bahwa di tahun 2022 ini kinerja dari saham Pegas tetap bagus, tetap menunjukkan pertumbuhannya ya, dan harapannya pertumbuhannya eksponensial. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama kita lihat kondisi neracanya menurut saya sehat ya, alias potensi gagal bayarnya kecil ya. Kasnya berlimpah 19%. Hutang banknya memang besar ya dengan DER 96%, tapi kalau kita melihat tadi ya, di mana kasnya bisa membayar semua total liabilitasnya, maka kita pun bisa tidur nyenyak. Kalau saya sih, saya masih bisa tidur nyenyak kalau pegang perusahaan dengan kondisi neraca seperti ini. Yang kedua, ada kenaikan kinerja di kuartal 3, di mana pendapatannya naik 5%, laba bruto naik 3%, laba bersihnya naik 440% ya. Cuman tadi ya kita sudah bahas bahwa laba bersihnya akan kita kurangkan dengan pos dari perbalikan ya, atau pembalikan provisi sengketa pajak yang sebesar 65 juta US dollar. Yang ketiga, jika laba bersih sampai akhir tahun menjadi 280 juta US dollar ya, ini sudah mengeluarkan pos ya pembalikan dari sengketa pajak tadi, maka proyeksi ROE kurang lebih sekitar 11%, dan ini adalah artinya ROE-nya ini melompat dari tahun 2020 yang minus ke 2021 yang positif. Jadi ini saham yang menurut saya atau perusahaan yang menurut saya punya potensi menjadi turnaround company. Dan valuasi saat ini di mana harga saham Pegas dihargai 1.500 itu masih menunjukkan PBV satu kalinya, dan ini adalah PBV terendah sejak tahun 2013. Jadi harapannya di tahun 2022 ini ketika kinerja perusahaan masih bisa eksponensial, masih bisa bertumbuh,
ya optimis harga saham Pegas pun akan bisa rally di tahun ini. Oke, itu tadi sekilas mengenai review dari saham Pegas ya, atau PGN, perusahaan gas negara. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, video ini hanya bersifat informasi umum saja. Segala keputusan yang Anda ambil dari informasi di video ini tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.